Halo, selamat pagi teman-teman semua. Di video kali ini Yesika mau berbagi tentang tata cara klaim asuransi kesehatan. Berbicara tentang asuransi kesehatan berarti berbicara tentang ketika teman-teman masuk ke rumah sakit, entah itu rawat inap, rawat jalan, ataupun masuk ke UGD, unit gawat darurat. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman mau klaim asuransi kesehatan. Yang pertama, pastikan teman-teman memiliki produk asuransi kesehatan ya. Kalau dari Prudential, pastikan mempunyai entah itu kartu terang, kartu merah, ataupun kartu hitam. Oke. Yang kedua, pastikan juga polis teman-teman dalam keadaan in-force atau aktif, bukan dalam keadaan lapse. Makanya bayarlah premi tepat waktu supaya ketika terjadi resiko, polis dalam keadaan aktif ya teman-temannya, karena kita tidak tahu kapan resiko terjadi. Oke, yang ketiga, pastikan juga teman-teman polisnya sudah melewati masa tunggu ya. Ada beberapa masa tunggu untuk penyakit-penyakit tertentu. Untuk penyakit biasa-biasa yang disebabkan bakteri atau virus, itu masa tunggunya hanya 30 hari. Untuk kecelakaan tidak ada masa tunggu, untuk kanker masa tunggunya 90 hari, dan untuk 18 jenis penyakit masa tunggunya 12 bulan. Contohnya diabetes, darah tinggi, jantung, segala jenis benjolan, itu masa tunggunya 12 bulan. So, pastikan sudah melewati masa tunggu. Jadi kalau teman-teman memang sudah ada duitnya dan tidak ada kesulitan keuangan, segera jangan ditunda-tunda beli asuransi, karena kita berlomba dengan masa tunggu, entah resiko yang datang duluan atau masa tunggu yang sudah terlewati. Oke, setelah memastikan 4 hal tersebut, ketika teman-teman masuk rumah sakit akan ditanya nih, mau pakai asuransi atau umum atau BPJS. Kalau teman-teman bilang pakai asuransi, maka teman-teman tinggal menyerahkan kartu yang teman-teman punya kepada admin. Kalau teman-teman tidak mempunyai kartu, teman-teman download PULSE, PULSE di Play Store. Di situ teman-teman bisa download e-card, electronic card dari Prudential, teman-teman ya. Lebih lanjutnya silakan tanya kepada tenaga pemasar ya. Jadi udah nggak perlu lagi pakai bawa-bawa kartu. Kalau handphone kan selalu bawa nih, jadi bisa tinggal tunjukin e-card atau bisa sistem barcoding teman-teman di situ. Oke, nah setelah itu rumah sakit akan cek-recek kepada Prudential, dan Prudential akan memberikan jaminan awal. Kalau tidak ada masalah, sudah melewati masa tunggu, polis aktif, maka Prudential akan memberikan jaminan awal. Nasabah masuk kamar dan semua biaya yang selama di rumah sakit itu akan di cover ya. Nah, setelah mau pulang, maka Prudential akan meminta pihak rumah sakit akan menyerahkan segala berkas-berkas dokumen, baik itu surat keterangan dokternya, diagnosa dokter, medicalnya, bukti-bukti medicalnya, hasil medicalnya kepada Prudential. Prudential menganalisa, dan kalau semua tidak ada masalah, Prudential akan langsung memberikan jaminan akhir ya. Jaminan akhirnya apakah itu di cover sesuai tagihan semua atau ada ekses atau kelebihan, tergantung dengan plan yang teman-teman memiliki, dan tergantung juga sama teman-teman ambil sesuai plan atau lebih dari plan. Oke, jadi pastikan teman-teman memiliki yang sudah sesuai tagihan ya. Jadi kita nggak pusing sama nombok-nombok. Oke, banyak yang nanya, kalau pulang itu biasanya suka ada yang lama, ada yang cepat. Itu kenapa sih? Nah, itu biasanya karena ada berkas-berkas yang atau dokumen yang belum lengkap yang diserahkan kepada Prudential atau kepada perusahaan asuransi. Nah, makanya kadang ada tuh nunggu tanda tangan dokter atau diagnosa dokter, tapi dokternya lagi operasi atau lagi ketemu pasien. Nah, kita biasanya pihak Prudential itu menunggu. Nah, teman-teman nggak usah dibawa baper, tinggal tunggu aja, minta ke tenaga pemasar untuk di follow up ya. Sekarang nggak perlu pusing harus ada tenaga pemasar di samping, teman-teman semua hanya by phone, by WhatsApp. Tenaga pemasar teman-teman bisa mengakses ke Prudential bagian klaim itu melalui WhatsApp. Oke, jadi nggak perlu lagi harus tenaga pemasarnya tuh harus ada di sampingnya, itu nggak perlu ya teman-temannya. Jadi semua by digital. Oke, nah untuk proses reimbursement, kalau proses reimbursement maka teman-teman kumpulkan semua surat keterangan dokter, biaya-biayanya, billingnya semua lengkap, lalu masukin ke isi formulir klaim ya, minta ke tenaga pemasar atau minta ke tenaga pemasar dimanapun pasti akan dikasih formulir klaim. Nanti diserahkan kepada Prudential, Prudential akan cek-cek, dan setelah nggak ada pendingan, semua berkas lengkap, dokumen lengkap, maka semua akan ditransfer ke rekening nasabah. Itu untuk yang sistem reimburse dan cashless. Nah, sekarang kita bicara tentang kalau kecelakaan nih gimana. Kalau kecelakaan tunggal yang biasa, misalnya jatuh dari sepeda atau terpleset, itu paling diminta surat kronologis kejadian kecelakaannya di mana. Kalau berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan lalu lintas, maka akan diminta surat keterangan kepolisian. Karena itu pastikan tidak melanggar hukum, mempunyai SIM, pakai helm, dan tidak melanggar aturan lalu lintas. Karena kalau melanggar hukum tidak akan di cover. Tentunya masih ingat kan dengan kejadian anak musisi terkenal. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Kurang lebih itu aja tata cara klaim asuransi kesehatan.